jauhin suamiku. Kalau enggak, terpaksa aku akan lakuin apapun caranya untuk nyigirin kamu. Ajeng, Bapak minta kamu putusin segera laki-laki itu. Harusnya kamu bisa menjaga nama baik keluarga ini. Bagaimana kalau sampai semua orang tahu? Bisa-bisanya kamu pacaran sama suami orang. Bisa-bisanya kamu udah punya istri masih deketin aku. Aku minta maaf Ajeng, aku salah. Tapi hubungan aku sama istri aku sekarang itu berantakan dari jauh-jauh hari, dari udah bertahun-tahun yang lalu. Karena aku nggak bisa ngedapetin keturunan. Pernikahan aku sama istri aku itu karena aku tuh dijodohin. Tetap aja kamu udah hianatin aku, Mas. Sekarang aku yang jadi korbannya. Dengerin aku. Gini aja, aku akan secepatnya mentalak istri aku, oke? Sekali bohong, kamu akan tetap bohong, Mas. Ajeng! Kamu itu jangan sampai terpengaruh dengan semua omongan dia. Dan kamu jangan lagi ada hubungan sama pria itu, Ajeng. Kalau sudah berani mengkhianati istrinya sendiri, itu jelas bukan tergolong laki-laki yang baik, apapun alasannya. Jadi gini, ini soal anak aku Ajeng. Ada lelaki yang sudah beristri dan dia masih saja terus-terusan mendekati Ajeng. Laki-laki itu jago untuk bicara dan hebat untuk meyakinkan Ajeng. Aku takutnya Ajeng itu jadi percaya sama laki-laki itu dan mereka bisa kembali berpacaran dan akhirnya menikah. Nah itu yang aku takutin. Aku nggak mau kalau Ajeng sampai menikah sama pria itu. Ya, jadi aku mohonlah sama kamu, bantuin aku. Iya. Aku harus bantu apa sama kamu, Surya? Nah ini. Kamu itu kan punya anak laki-laki. Siapa itu namanya? Denis. Denis ya, Denis. Dia sudah menikah belum? Wah, Denis anakku itu sibuk bangun usahanya. Oh, keren dong, bagus kalau gitu. Kenapa kita tidak menjodohkan anak-anak kita? Aku setuju. Lagian Surya, aku ini udah tua. Aku bikin cepet-cepet nimang cucu. Oke, kita deal, sepakat. Perjodohan anak-anak kita. Aku juga udah kangen nimang cucu. Enggak, Pak. Mama gak setuju. Dia itu kan pernah pacaran sama laki-laki yang udah beristri. Udah pasti dia perempuan yang gak bener. Nah, setiap orang itu memang pernah punya salah. Sama kayak Ajeng. Mungkin aja waktu itu Ajeng juga salah pilih laki-laki yang sudah beristri. Toh dia juga nggak tahu kan kalau laki-laki itu juga sudah punya istri. Aku setuju kok Pak kalau aku misalnya harus berjodoh dengan Ajeng, Pak. Enggak, Pak. Udah nggak zaman jodoh-jodohan. Nggak bisa Ajeng. Kamu nggak bisa menolak di sini dan kamu nggak punya pilihan lagi. Bapak itu sudah terlanjur malu gara-gara kamu berpacaran sama suami orang. Hanya menikah dengan pria yang baik-baik. Maka nama Bapak, kamu dan keluarga ini pulih menjadi baik. Mama gak setuju. Denis, kamu itu ganteng, sukses. Ngapain juga kamu harus nikah sama perempuan seperti itu? Kamu itu bisa mendapatkan perempuan yang lebih dari dia. Aku nggak punya waktu, Ma, untuk bisa dapetin apa yang keinginan Mama. Lagi pula kan pilihan Papa juga pasti yang terbaik kok buat aku.
Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Denis bin Hatta, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan wanita pilihan saudara yang bernama Ajeng binti Surya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ajeng binti Surya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau aja ada cara buat aku halangin pernikahan ini, sudah aku lakukan. Aku nggak sudi anakku menikah sama dia. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Tunggu! Ajeng, kenapa sih kamu sampai nikah sama laki-laki ini? Emangnya kamu itu siapa? Ngelarang-larang anak orang nikah. Bapak-bapak, tolong usir laki-laki ini. Diam dong. Kamu kan janji sama aku buat nikah sama aku, nemenin aku, nungguin aku. Ayo. Kenapa sekarang kayak gitu? Lepasin. Udah, lepasin. Diam. Aku nggak akan terima ini. Lihat aja, aku nggak akan terima. Mas, keluar, Mas. Bikin malu. Gini nih, kalau kita menikahkan dengan anak perempuan yang gak benar. Nggak seperti itu. Anak saya ini adalah anak yang baik-baik. Laki-laki itu yang nggak bener. Dia yang terus ngejar-ngejar anak saya. Sama aja. Sama gak benar. Itu aja, Mbak. Itu aja. Ditunggu pesanannya ya, Mbak. Terima kasih. Iya. Makanan di sini katanya enak-enak. Tadi aku sempat baca reviewnya. Mudah-mudahan Ibu suka sama makanan di sini. Ajeng? Hey, aku tuh nggak nyangka lo ketemu sama kamu. Aku yakin pertemuan tanpa disengaja ini itu ngebuktiin kalau kita tuh berjodoh. Jodoh dari mana, Mas? Aku ini udah menikah. Dan kamu juga udah menikah. Ajeng, dengerin aku. Kamu pasti ngerti kan? Pernikahan aku tuh karena dijodohin sama keluarga. Kamu juga gitu. Dan kita ini sama-sama nggak mencintai pasangan kita. Aku tuh pengen ngobrol sama kamu. Aku tuh kangen sama kamu, tau nggak? Udahlah, Mas. Gak ada lagi yang perlu diobrolin. Bisa move on gak sih, Mas? Udah, aku sekarang mau fokus sama suami aku. Jangan ganggu hidup aku lagi. Kamu juga tahu. Ajeng. Kamu tuh betul-betul ya perempuan gak benar. Berani-beraninya kamu ketemuan sama laki-laki yang udah beristri di belakang anak saya. Bu, Ibu dengerin aku dulu ya, Bu. Aku tadi kesini mau beli makanan buat Ibu. Sama sekali nggak ada janjian sama Mas Andika, Bu. Iya kan, Mas? Saya nggak percaya. Saya akan adukan perbuatan kamu ini ke Denis dan juga suami saya. Biar sekalian kamu kena talak. Ajeng. Pak. Lihat itu, kelakuan menantu yang kamu puja-puja. Bisa-bisanya dia janjian sama laki-laki itu di belakang Denis. Ibu nih ngomong apa sih? Pak, saya itu nggak bohong. Ini ada buktinya. Nih. Pak,
Dia itu udah mengkhianati anak kita. Kita jangan tinggal diam aja. Saya akan hubungi bapaknya untuk kasih tahu kelakuan anaknya. Mana HP kamu? Iya, halo Hatta. Pak Surya, ini saya Laksmi, istri Hatta. Iya, Bu Laksmi. Ada apa, Bu? Saya mau ngadu tentang kelakuan anak kamu. Bisa-bisanya ya, dia itu masih ketemuan sama mantan pacarnya yang sudah beristri. Memang ya, anak kamu tuh gak bener. Udah bersuami, masih aja ngejalin hubungan sama laki-laki lain. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin anak saya seperti itu. Ini pasti ada yang salah paham ini. Sebentar saya akan kirim buktinya. Pak, kirim foto itu ke HP kamu. Biar nanti saya kasih ke Pak Surya. Udah.